sekilas gitu kan, kayak mimpi orang bangun tidur buka pintu ngelihat Cinderella lewat gitu. Dia gitu, tapi dia sekilas tes hilang. Gue dengan pakaian tidur, muka masih kucel, gue lari depan pagar tapi udah nggak ada sosok. Sepertinya nasihat bangun lebih pagi untuk mendapat rezeki bukanlah sebuah nasihat isapan jempol belaka. Sebab di pagi hari itulah Ian Kasela melihat sebuah pemandangan tidak terduga saat ia membuka jendela kamarnya. Seorang gadis bak bidadari terbang melesat begitu saja dengan sepeda motornya, meninggalkan rasa penasaran pada Ian saat itu. Waktu itu memang dia parkir di depan kontrakan gue, daerah Condet ya. Dia mampir ke rumah temannya. Jadi saat itu gue lagi pas bangun tidur. Biasalah bangun tidur pagi kita mau buka-buka jendela, buka pintu biar udara seger. Nah itu tadi terkesima di saat itu. Begitu gue buka pintu, dia pas banget parkir di depan kontrakan gue dengan rambutnya yang terurai. Sekilas gitu kan, kayak mimpi orang bangun tidur buka pintu ngelihat Cinderella lewat gitu. Dia gitu, tapi dia sekilas tes hilang. Gue dengan pakaian tidur, muka masih kucel, gue lari depan pagar tapi udah nggak ada sosok. Selesailah sampai saat itu. Sehari setelah kejadian itu, Ian akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan yang menghantuinya. Luciana Novianti, yang lebih akrab disapa Uci, adalah nama bidadari yang mencerahkan paginya, yang juga merupakan seorang teman dari salah satu tetangganya saat itu. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Ian mulai mencari tahu tentang sang pujaan, termasuk meminta nomor telepon rumah Uci. Ia juga tidak sungkan menghubungi Uci, namun saat ia mencoba mengajak Uci untuk keluar, mantan vokalis Raja ini menerima sebuah penolakan yang sangat berkesan. Gue minta nomor telepon dia, dikasih. Biasa masih depan kontrakan juga, telepon koin. Telepon koin, gue coba iseng telepon, nggak ada. Belum putus gue tuh, belum putus asa. Telepon lagi, nyambung. Siapa nih? Pas dia yang jawab, ini Uci kan? Iya, siapa ini? Ian, gue bilang gitu. Iya, Ian mana? Condet. Ngobrol gitu kan, terus tanya, ketemuan yuk. Iya, kapan? Gue bilang gitu. Gue cecer, kapan? Kapan? Setahun sudah lamanya, Ian tidak mendapat kepastian dari perasaannya kepada Uci. Ia pun menyerah dengan perasaannya. Namun siapa yang menyangka, di tempat nun jauh di sana antara Jakarta dan Banjarmasin, sang gadis menghubunginya melalui telepon seluler. Bunga di hati yang hampir layu tumbuh kembali oleh bias suara Uci yang telah lama tidak menyapanya. Langsung saja Ian dan Uci mengatur pertemuan yang tidak pernah terlaksana dulu. Jadi dari 97 nggak ada handphone, pager. Setahun kemudian handphone udah ada tuh. Aku ada handphone kan. Nah, terus dia nelpon pas gue lagi di kampung di Banjarmasin, dia nelpon. Kering, gue jawab aja, gue nggak ini kan, gue jawab. Dari siapa nih? Dari Uci. Gue masih belum engah. Saat itu gue belum engah. Ceweknya Moldi. Jadi Moldi itu dulu punya pacar namanya Uci. Nah gue lagi ngedeketin namanya Uci juga gitu, Uci Moldi, Uci Ian gitu. Tapi Moldi udah putus saat itu. Nah gue jawab Uci. Gue masih bingung Uci mana. Uci temannya gitu, Teguh. Gue langsung itu yang namanya kayak ngerasa gimana gitu kan. Pertama kali ngeliat dia kan terkesima. Begitu ditelepon dia setelah setahun kemudian ditelepon, itu gue kayak kedapatan apa gitu. Langsung gue jawab, gue saking gembiranya. Gue nggak bilang di Banjarmasin saat itu. Jadi dia bilang, gue ngajak ketemuan. Ayo, kapan? 2 hari atau 3 hari setelah itu ya. Pas banget, gue memang mau balik ke Jakarta. Nah, dari situ berjalan tuh waktu itu. Jadi dari 97 itu ya, selang waktu, jadi setahun mencoba mendekati dia, tapi habis itu nggak dicuekin, diajakin ketemu kapan terus jawabannya. Kan kita jadi kayak gimana gitu kan, cowok diajakin itu udah patah semangat juga, tapi ya udahlah. Tapi yang namanya mungkin dia juga teringat juga akhirnya menghubungin sendiri. Sebenarnya sih dari dianya yang nggak ada kata-kata kita pacaran atau apa gitu, nggak ada. Menjalanin aja, tapi layaknya orang pacaran.
21 Maret 2004 menjadi hari bersejarah bagi Ian Kasela dan Luciana Novianti. Begitupun dengan karir Ian sebagai vokalis band. Namun di pertengahan karirnya, rumah tangga dari pelantun Aku Ada Karena Kau Pun Ada ini sempat dilanda kabar tidak mengenakan. Namun baik Ian dan Uci tetap bisa bertahan di istana kecilnya bersama 3 jagoan yang tumbuh sehat dan lincah, yakni Muhammad Fari Hugo Noviandi, Muhammad Farel Noviandika, dan Muhammad Valentino Putra Noviandika. Alhamdulillah, jadi kayaknya itu kayak doa ataupun apa ya, kayak didoain Babeh ya, Pak Bima yang di Bintaro. Itu kayak hampir kayak orang tua angkat, beliau yang ngomong. Jadi, Yan, kamu ini sukses kalau sudah married. Jadi itu tadi masa 94 sampai menuju ke 2004. Gongnya Raja itu setelah merit. Jadi setelah merit itu semua kayaknya sudah mulai terbuka ya. 2004 merit sampai ke sekarang itu anak 3. Ya itu memang lika-liku itu ada aja terus. Hantaman. Orangnya mudian, termasuk temperamen ya, keras gitu. Prinsip ya. Ya itu kalau sama-sama keras, kalau lagi sama-sama kelasnya datang ya udah. Gimana? Siapa yang apa kalah? Tuh? Coba jujur, siapa yang kalah? Dia mau apa-apa, kalau langsung dijawab, enggak boleh, jangan. Wow, tuh nyanyiannya banyak banget, nyanyian surganya keluar. Tapi kalau iya, padahal sih kita tahu, kita coba untuk memainkan aja gitu loh. Jadi kita ikutin arus, kita ini nanti juga lemah sendiri, termasuk anak-anak. Kayak dia game kan sekarang lagi ini banget. Kita coba ya silahkan deh main, kasih fasilitas karena kan biar bagaimanapun itu teknologi, kita jangan melarang mereka.